معاشر المسلمين وزملاء المؤمنين رحمكم الله. روي عن النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقل قوم أنفق واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنفق واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنفق واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على Alhamdulillahilladzi ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu ahwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi rasulur rahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in muslimin hum khairul ummah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya billahi wa ta'ala la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat kali ini marilah bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi umur panjang sehingga dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan kali ini adalah merupakan peluang emas yang dibuka oleh Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berlomba-lomba untuk merebut kedudukan yang tertinggi, yaitu hak Allah.
Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melakukan puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya menjaga diri dari apa yang diwajibkan untuk melakukan dan yang untuk ditinggalkan. Maka itu takwa banyak diartikan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Melaksanakan perintah-perintah Allah agar dapat terhindar dari larangan-larangannya. Tetapi kalau seorang selalu melakukan larangan-larangan Allah, maka dia akan jauh dari melaksanakan perintah-perintahnya. Oleh karena itu manusia harus selalu waspada dan menyadari bahwa dunia dengan segala isinya adalah merupakan ujian bagi yang berjalan menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya qulwatun qadirun, wa inna Allaha mustaqilukum biha wa yadulu kaifa ta'malun, fattaqud dunya wa taqud lisan, wa inna awwala fitnati bani Israil kanat lisan. Yang artinya sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah, dan Allah menyerahkannya kepada kamu untuk melihat bagaimana kamu berbuat. Karena itu berhati-hatilah dalam dunia dan berhati-hatilah dari wanita. Sesungguhnya fitnah atau ujian Bani Israil terjadi dari wanita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Memang ujian dunia dan wanita sering menggugurkan iman. Sejarah manusia penuh pembuktian yang sedemikian itu. Sebab itu hendaklah kita berhati-hati benar jangan terperdaya atau masuk perangkap setan dalam menghadapi yang keduanya. Karena setiap manusia pasti terlibat dalam dua perkara tersebut. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat jalan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dan petunjuk dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti suhufnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat tanggal 6 Ramadan 700 tahun sesudah suhuf Ibrahim alaihissalam diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur pada malam ke-12 atau tanggal 12 Ramadan 500 tahun sesudah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil pada malam ke-18 bulan Ramadan selang 1200 tahun sesudah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran menurut setengah riwayat diturunkan artinya ke langit bumi pada malam 27 Ramadan jarak 620 tahun sesudah kitab Injil. Di dalam Islam untuk selain Al-Quran umatnya diwajibkan mempercayainya, tetapi tidak diwajibkan mensyariatkan karena semua kitab-kitab tersebut telah disempurnakan di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur menurut kebutuhan atau peristiwa yang terjadi pada manusia pada waktu itu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqna litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan pada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita baca beberapa ayat Allah tadi, maka jelas oleh kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus dan benar. Dan untuk mengetahui petunjuk-petunjuknya, otomatis kita dituntut untuk mempelajari serta membacanya. Kita sebagai umat yang diberi kitab Al-Quran tentu saja tidak hanya untuk dibangga-banggakan semata, melainkan harus mengerti secara menyeluruh apa sebenarnya Al-Quran itu. Menurut makna dalam bahasa Al-Quran adalah bacaan, sedangkan menurut definisi Al-Quran itu sendiri ialah kalamullah, merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan membacanya termasuk ibadah. Karena menurut satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang-orang yang mempelajari dan yang mentaati. Pada sisi hadis lain juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamati bil Qur'ani wa alihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taktumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahihihima." Yang artinya pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mempraktekkan di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, akan membela dan mempertahankan orang yang mentaatinya. Demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang gemar membaca dan mau mentaati apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Bahkan semasa hidupnya hati dan pikirannya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah mengakui dengan jujur adanya semua nabi dan rasul terdahulu, juga kitab-kitab suci terdahulu, semuanya mengajarkan agama yang sama, yakni agama Islam. Maurice Bobian dalam bukunya Perbandingan Agama telah menyatakan Al-Quran adalah kitab yang paling jujur. Bahkan lebih dari apa yang diucapkan Maurice Bobian tadi, Al-Quran menjadi penyebab ketinggian derajat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam perkembangan sejarah kita telah mengetahui bagaimana zaman sebelum Nabi Muhammad SAW yang populer dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana peradaban manusia begitu rendahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qurannya hadir di tengah-tengah mereka, situasi membalik 180 derajat, peradaban berubah menjadi baik, kehidupan, perekonomian dan hak asasi manusia terjamin. Maka itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan yang lain kaum dengannya juga. Maksudnya ialah kaum yang mengikuti dan mempercayai ajaran-ajarannya akan diangkat tingkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang mengabaikan ajarannya akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta kekayaan kepada umatnya, tetapi yang beliau wariskan adalah satu hal dapat menyelamatkan kita, yaitu Al-Quranul Karim.
Dalam khutbahnya yang terakhir beliau bersabda, wa qatartu bikum ma in taqsamtum falam tadilu abada amran bayinan kitaballahi wa sunnatun nabi. Yang artinya, aku tinggalkan bagimu yang jika kamu tetap berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu perkara yang amat nyata adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dengan demikian kita semua marilah bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, mulai dari membacanya, kita gali arti dan kandungannya, kemudian kita amalkan supaya kita menjadi orang-orang yang selamat fid-dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'an wa bi dhikri ni'matihi 'alaina idh kunna a'da'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamila wa sallim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.